Hai Sobat Polkesbaya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Hari ini kita masih membahas topik yang sama, tapi di jurusan yang berbeda. Jurusan apa? Kalau kalian pernah lihat di TikTok, FYP kalian tentang edukasi pola hidup sehat, kalian pasti tahu jurusan ini. Udah tahu belum? Yes, hari ini kita bahas tentang jurusan gizi. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang pastinya kompeten untuk membahas tentang gizi. Tapi sebelum itu aku tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan kalian follow Instagram kita dan semua sosial media kita di @polkes_surabaya. Oke, kalau udah follow, yuk langsung kita sambut aja. Bintang tamu kita ada Bapak Taufikur Rahman, SKM MPH. Selamat datang Pak Taufik. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir. Luar biasa. Baik, Pak Taufik ini adalah beliau ini adalah Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya, sekaligus Ketua PD ASNI atau Asosiasi Nutrisionis Indonesia, dan juga Wakil Ketua DPD Persagi Jawa Timur. Iya, yes, betul. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Dengan senang hati. Ini. Masih puasa ya Pak? Alhamdulillah. Masih semangat dong. Sahur juga on time ya. Ya. Dekat-dekat subuh kita mengakhirinya. Bagaimana kita menjalankan pola hidup sehat ketika puasa ini Pak? Sederhana ya. Tetap konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang. Tetapi jangan lupa tetap ada aktivitas ya, supaya fisik kita juga tetap bugar. Pak Taufik punya TikTok nggak sih Pak? Kayaknya nggak punya ya. Jadi di TikTok itu Pak, karena saya punya TikTok ya Pak, di FYP saya itu banyak sekali ahli gizi yang terutama yang mengedukasi tentang hidup sehat. Lebih ke ini sih, obesitas ya kalau saya ya, karena kebetulan saya belum berkeluarga jadi lebih banyak yang tentang obesitas. Menurut Bapak peran ahli gizi sendiri untuk masalah yang ada di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Oke. Peran ahli gizi itu kalau kita bicara atau dikaitkan dengan gizi. Iya. Gizi itu kan menjadi satu kebutuhan dalam daur kehidupan. Sejak konsepsi sampai lansia. Saya sering bicara seperti itu. Konsepnya sederhana. Karena makanan itu dibutuhkan orang hidup. Betul. Bahkan orang meninggal pun butuh makan-makan. Oh iya? Maksudnya seperti apa Pak? Kan ada yang yasinan. Betul. Ya Pak. Jadi itu luar biasa ya. Sepanjang daur kehidupan membutuhkan makanan. Sejak konsepsi, janin dalam kandungan 9 bulan 10 hari, kemudian lahir ya, sampai terutama titik kritisnya itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Sejak konsepsi sampai dengan 2 tahun pertama. Itu adalah gizi itu menjadi sangat vital bagi kehidupan manusia. Jadi kalau ingin anak kita cerdas ya mulailah dari situ. Kalau janin kan dari mana dia dapat makanan? Itu pertanyaan sederhana. Tentu dari ibu. Dari ibunya. Ibunya itu tidak serta-merta, "Woi, hamil," gitu ya. Langsung makan, tidak begitu. Pasti dari semua ditata dalam kurun waktu yang panjang. Sejak dia remaja, jangan sampai dia anemia, ya kan? Pranikah, memasuki usia pernikahan, ya harus siap-siap. Dia harus memasuki pernikahan dalam keadaan status gizi yang baik, supaya nanti dia siap dengan kehamilannya untuk memberikan yang terbaik buat janin dalam kandungan. Lanjut nanti bayi, balita, kebutuhannya. Ada makanan yang luar biasa juga itu. Dan kadang-kadang itu karena ketidaktahuan itu diabaikan. Apa tuh Pak? Air susu ibu. Iya. Saya
kadang-kadang bertanya ke mahasiswa saya, siapa yang tahu makanan ya yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Susah itu nyari-nyari. Nasi pak, ayam. Salah semua. Hanya satu yang ada di dunia ini, dan itu keluar dari payudara ibu, air susu ibu. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Itu. Sampai dengan itu, kalau bicara tentang gizi itu, waduh, sangat panjang itu dalam daur kehidupan, karena pengaturan makan sejak konsepsi itu kaitannya dengan pemenuhan gizi ibu hamil, kemudian lahir di usia awal 6 bulan pertama dia hanya mendapatkan air susu ibu, kan begitu ya? Iya. Kemudian setelah 6 bulan harus segera diperkenalkan MPASI. Iya. Tapi jangan kemudian dikenalkan MPASI, ASI-nya ditinggal gitu. Jadi tetap diberikan air susu ibu sampai dengan 2 tahun. Nah, itu juga ada pengaturannya. Dikenalkan dengan tekstur yang sesuai, kan kemampuan mengunyahnya masih terbatas kan? Iya. Berarti teksturnya disesuaikan. Naik lagi usia 9 sampai 11 bulan. Nah, baru di atas 12 bulan itu diberikan makanan yang sama dengan makanan keluarga. Nah, setelah itu terus prasekolah, remaja, kemudian dewasa. Nah, ini yang mulai rawan itu ketika di usia sekolah, apalagi di zaman sekarang ini kan anak-anak cenderung bermainnya bukan kalau dulu kan kita kumpul dengan teman tetangga, mainnya kan lari-lari ya. Ada apa ya, main bola di lapangan, sepak bola, main layang-layang. Yang seru kan ngejarnya gitu kan. Berarti ada aktivitas fisik. Kemudian apa itu, petak umpet. Terus ada yang apa, benteng-bentengan, semua dengan aktivitas. Sekarang berbeda. Ya. Nah, mulai dari sini aktivitas mulai menurun, bergeser pola hidupnya dari aktivitas menjadi mager, ya kan? Benar banget, Pak. Karena apa, permainannya ini? Ya. Karena sudah ada gadget, bisa sambil tiduran. Betul, iya. Dimanjakan dengan kemajuan yang ada saat ini. Mau makan aja enggak ke dapur. Ya kan? Udah males makan kalau udah main game. Tinggal GoFood juga kan. Iya, benar. Ibunya kan juga jadi malas gitu kan. Iya, betul. Jadi ini situasi yang terjadi, dan problem obesitas menjadi tantangan kita di masa depan. Ya. Saat ini kekurangan gizi masih banyak, makanya dengan makan bergizi gratis MBG ya. Oh iya. Itu kan sebetulnya menjawab kekurangan asupan yang terjadi saat ini. Tetapi kita juga dihadapkan dengan problem baru yang tidak kalah bahayanya, meningkatnya obesitas. Di SKI 2023 di Indonesia, bahkan di Jawa Timur, di usia 13 sampai 15 tahun, anak SMP, angka obesitasnya itu sudah sampai 8%. Oh. Di dunia iya. 5 sampai 6%. Negara-negara maju, Amerika itu kisarannya tidak lebih dari 7%. Di Indonesia? Di Jawa Timur sudah sampai 8%. Di Jawa Timur. Ini kan berarti satu fenomena yang menjadi warning bagi kita ke depan. Ini berarti kan 10-20 tahun akan datang ini akan menjadi cikal bakal lahirnya obesitas baru. Sekaligus faktor resiko munculnya berbagai macam penyakit degeneratif. Ya, adanya obesitas, resiko
penyakit jantung, Jantung. stroke, ya. Makanya Poltekkes Surabaya dengan keunggulan kesehatan jantung Iya. ini sudah membaca lah bagaimana tren penyakit ke depan dan problem kesehatan dan gizi. Ya. Ini saya berharap ya kita bisa mengantisipasi dengan baik untuk kembali kepada pola hidup sehat dengan prinsip gizi seimbang. Kalau di zaman dulu kan asupan makannya itu kan apa yang ada di sekitar, Iya. ya kan? Istilahnya orang gizi itu, yuk back to nature, kembali ke alam. Kembali ke alam. Karena sebetulnya sejatinya kekayaan alam Indonesia itu sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan kita. Tinggal kita memanfaatkan dengan baik. Mendapatkannya dengan cara yang baik ya, langsung kita dari sumbernya ya. Segar, fresh kan? Sayur fresh, ikan fresh dan sebagainya. Kemudian diolah dengan cara yang juga tidak neko-neko. Yang sederhana. Jadi sebetulnya ancaman munculnya masalah kesehatan baru saat ini adalah faktor pengolahan itu menjadi sangat berisiko. Semakin banyak pengolahan yang dilakukan pada bahan makanan yang kita panen dengan beberapa tahap. Tentu itu tingkat resiko dari bahan pangan itu juga semakin tinggi. Itu hati-hati loh. Jadi kalau dulu kan kita misalnya ikan ya, ikan beli di pasar dipepes. Nah, kalau sekarang pengolahannya macam-macam. Ikan supaya dia kan diproduksi di pinggir pantai, supaya nyampe ke kota ada proses nggak? Supaya bisa dalam keadaan segar, nah, supaya bisa langsung bisa dikonsumsi. Ada proses yang panjang, apalagi udah masuk pabrik. Yang didistribusikan oleh masyarakat biasa, penjual ikan, itu mengalami proses yang juga mengkhawatirkan. Penggunaan bahan pengawet dan sebagainya. Ujung-ujungnya kan kita yang sebagai konsumen. Itu beberapa ancaman. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang harus kita antisipasi dengan kembali ke alam untuk mengkonsumsi sumber-sumber alam yang ada di sekitar kita, karena sebetulnya alam kita, Indonesia ini sudah tersedia sumber-sumber alam yang menyediakan gizi seimbang sebagai kebutuhan kita. Kalau di jurusan gizi sendiri tuh apa aja sih Pak yang diajarkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada di Indonesia ini? Iya. Dari sisi kurikulum, ini tentu sudah didesain sesuai dengan level pendidikannya. Kalau di jurusan gizi, Poltekkes Surabaya itu kan ada prodi Diploma 3 ya, level 5 kalau di kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Di situ pendidikannya itu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, ada 4 sebetulnya kemampuan yang dimiliki. 1, sebagai pelaksana asuhan gizi klinik. Nanti saya jelaskan seperti apa. Yang kedua, pelaksana penyelenggaraan makanan. Yang ketiga, pelaksana program gizi masyarakat. Dan yang terakhir, edukator, komunikator gizi. Nah, apa bedanya prodi gizi dengan prodi gizi yang lain? Nah, itu kita membuat tambahan kemampuan yang kita hadirkan untuk lulusan kita, dan itu alhamdulillah itu membantu penyerapan lulusan kita, yaitu kemampuannya di dalam pendamping gizi keluarga. Jadi
mampu melakukan edukasi gizi pada keluarga Hmm. dengan pendekatan individu. Nah, seperti apa pelaksana asuhan gizi klinik itu? Jadi anak-anak itu begitu lulus dengan sejumlah mata kuliah yang diajarkan, bisa memberikan asuhan kepada penderita kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi dengan terstandar. Ada namanya NCP Nutrition Care Process ya. Ada standar di dalam pelayanan gizi, tetapi untuk mereka-mereka yang punya masalah kesehatan dengan terapi diet yang diberikan itu, anak-anak dengan lulusan gizi baik pada level D3, D4 ataupun profesi itu punya kemampuan untuk membantu masyarakat dalam hal itu, terutama pelayanan pada individu. Itu kayak memberikan edukasi gitu. Tetap jadi edukasi sampai pada rekomendasi menu untuk dikonsumsi atau sebagai asupannya dalam satu hari. Jadi dengan kebutuhannya, masalah yang dihadapi, ahli gizi itu bisa memberikan rekomendasi apa yang dianjurkan untuk dikonsumsi, kemudian apa yang sebaiknya dihindari, kemudian berapa banyak yang dikonsumsi. Jadi ada takaran, terutama untuk pasien atau penderita diabetes mellitus itu kan harus betul-betul ketat ya, karena ada takarannya. Karbohidrat nggak boleh lebih, ataupun kurang juga nggak boleh. Itu yang penderita diabetes. Begitu juga untuk kasus-kasus penyakit yang lain. Nah, pelaksana asuhan gizi itu punya kemampuan untuk itu, sampai merekomendasikan menu untuk terapi dietnya. Yang kedua, penyelenggaraan makanan. Jadi kalau pelayanan penyediaan makanan untuk orang banyak, untuk orang sehat, ya, manajemen penyelenggaraan itu anak-anak lulusan D3 gizi ataupun D4 ataupun profesi itu punya kemampuan di dalam memanage, mulai dari perencanaan untuk pengadaan atau penyediaan makanan di suatu institusi, kemudian bagaimana mempersiapkannya, mengolah sampai dengan mendistribusikan supaya makanan yang diterima oleh individu ataupun suatu institusi penyelenggaraan makanan itu adalah makanan yang sehat dan aman. Bukan hanya sehat saja, tapi aman. Kalau hanya sehat saja, mungkin itu mereka memasak juga gitu, Pak? Tidak harus ya, tapi mengawasi supaya penyelenggaraan makanan itu sesuai dengan standar kesehatan dan standar keamanan. Kan sekarang banyak di media sosial ataupun di media massa itu kasus-kasus keracunan. Baru-baru ini ada MBG ya, anak sekolah begitu menyantap makanan bergizi gratis, ada yang diare, dilarikan ke rumah sakit. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Ya itu karena pada saat dari mempersiapkan, bahan makanannya kah atau alatnya mungkin? Bisa dua-duanya atau salah satunya. Jadi kendali terhadap proses persiapan ya, menyiapkan bahan yang benar-benar higienis, sehat, kemudian alat yang digunakan harus benar-benar higienis ya, kemudian pada waktu pengolahan, nah ini juga. Nah, bahan yang dipilih jangan sampai bahan yang terkontaminasi ya. Tentu itu akan menghasilkan makanan yang tidak aman gitu. Memilih bahan makanan, mempersiapkan, kemudian mengolahnya sampai dengan mengemasnya sehingga terdistribusi kepada sasaran itu aman untuk dikonsumsi. Ini harus dikendalikan semua. Ahli gizi hadir untuk itu, untuk memastikan bahwa
bahan pangan yang digunakan sampai dengan makanan itu siap untuk didistribusi, itu sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Itu di dalam kegiatan penyelenggaraan makanan. Nah, yang ketiga itu pelaksana atau pengelola program gizi. Nah, ini teman-teman yang lulus di D3 ataupun D4, termasuk yang profesi dietitian, ya. Itu kalau seandainya ditempatkan di dinas kesehatan, lulus CPNS, kemudian ditugaskan di dinas kesehatan ataupun di puskesmas, mereka mengelola program-program pemerintah dalam perbaikan gizi. Dan banyak sekali itu. Mulai dari kalau sekarang ada stunting ya, itu yang bertanggung jawab untuk pengelolaan program bagaimana anak-anak stunting itu ditangani, ya. Dan bagaimana balita-balita yang sehat itu tetap status gizinya tetap bisa dipertahankan, ya. Itu pengelolanya adalah lulusan D3 ataupun D4 gizi. Nah, pelaksana program gizi itu mengelola program-program yang terkait dengan program yang ada di puskesmas, ya, ataupun pada level kabupaten di dinas kesehatan. Dan tidak menutup kemungkinan juga itu lintas dinas, ya. Ada yang direkrut di BKKBN itu lulusan gizi juga ada yang bekerja di situ. Gitu. Sebagai pengelola program kesehatan keluarga atau program gizi yang juga menjadi tanggung jawab BKKBN. Saya tuh penasaran sebenarnya Pak, stunting itu apa yang menyebabkan anak itu stunting? Kalau saya lihat kayaknya mereka makan kok, gitu, tapi kenapa dia bisa masuk kategori stunting? Ya, penilaiannya tuh dari mana? Stunting itu istilah untuk menilai status gizi pada balita, ya. Jangan kemudian lihat orang dewasa pendek kemudian disebut stunting. Jadi istilah, ya, yang diberikan untuk pengkategorian status gizi berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur. Jadi berapa tinggi badannya, kemudian dicocokkan dengan usianya. Di situ ada standar, ya. Kalau dia sebetulnya ada standarnya, itu ada mulai dari -1 sampai dengan +1 itu termasuk normal, gitu ya. Kemudian -1 standar deviasi, ya, ada hitungannya. Sampai dengan -2 standar deviasi itu pendek. Tapi kalau tinggi badan memang tidak lihat dari gennya ya Pak. Misalnya kalau bapak atau orang tuanya tidak tinggi, Pak, anaknya kan ya sama seperti bapak atau? Kalau bicara tentang faktor genetik, ya, tentu ada, cuma tidak kontribusinya kecil faktor genetik. Faktor genetik. Jadi stunting itu karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Bukan nggak makan atau kurang gizi 1 minggu, 2 minggu, kemudian besok nanti stunting, tidak begitu. Itu terjadi dalam kurun waktu yang lama. 9 bulan defisit mikronutrien selama kehamilan itu akan melahirkan bayi dengan berat badan tidak standar, tinggi badan yang tidak standar. Kalau standarnya misalnya 48 gitu, ya, kemungkinan mereka yang defisit gizi selama janin dalam masa kehamilannya, panjang badannya tidak sampai 48 tadi, lebih kecil, lebih pendek, ya. Bisa 40. Berat badannya bisa jadi kurang di bawah dari 2,5. Kan begitu. Itu kan berarti terjadi dalam kurun waktu yang lama. Ada juga yang normal lahirnya, kemudian baik berat badan maupun tinggi badan,
Tetapi selama masa menyusui, kemudian harusnya mendapatkan MPASI tidak terpenuhi, terutama di tahun pertama, 12 bulan pertama, apalagi dilanjutkan sampai dengan 24 bulan, resiko stunting itu jauh lebih banyak. Karena apa? Kecenderungannya ibu-ibu di rumah itu kalau sudah melahirkan itu pola makan setelah 6 bulan itu terabaikan. Karena apa? Banyak faktor. Salah satunya ibunya sudah mulai bekerja. Oh iya. Nah, pengasuhan anaknya diserahkan ke pembantu. Daycare. Mereka tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, kepedulian yang tidak sama dengan ibunya kan pasti insya Allah pasti berbeda lah gitu kan. Iya. Kalaupun ada 1-2 gitu kan bisa dihitung. Nah itu faktor-faktor resiko yang menyebabkan pola asuh yang seharusnya bisa optimal dan mereka membutuhkan itu tidak diperoleh dengan baik, sehingga resiko stunting itu justru banyak di usia di atas 24 bulan. Tren masalah stunting di usia balita itu terus meningkat. 6 bulan pertama masih oke-oke. 12 bulan. Kemudian 7 sampai 12 bulan. Kemudian 12 sampai 24 bulan itu semakin meningkat. Dan itu puncaknya di atas 2 tahun. Karena apa? ASINya kan sudah berhenti kan? Iya. Tapi apakah pola makannya terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan? Belum tentu. Kadang-kadang kebablasan, bubur yang diberikan sejak usia 6 bulan dengan teksturnya yang lumat, itu tetap diberikan dengan tekstur yang sama sampai 2 tahun, bahkan itu terus berlanjut. Padahal bubur yang 1 mangkok dengan nasi 1 mangkok kan kandungannya beda. Iya, kalau banyak air. Iya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi kalau dari segi tekstur itu tetap sama, tentu yang diperoleh juga jumlah yang terbatas, kandungan gizinya juga akan menurun. Padahal semakin bertambah usia, kebutuhannya meningkat. Sehingga ada defisit yang berkepanjangan ini. Selisih antara kebutuhan dengan yang dikonsumsi itu dari hari ke hari ya kurang, misalnya 50 kalori aja lah gitu setiap hari. Dari kebutuhannya misalnya 1100 kalori gitu ya, kurang setengahnya aja setiap hari. Lama-lama kan dia akan menggerogoti apa yang tersedia di badannya kan. Cadangan yang ada di tubuhnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kalau kita tahu tentang ini, maka mengoptimalkan pemberian makan selama pertumbuhan balita itu menjadi solusi untuk mengurangi risiko stunting tadi, sehingga kebutuhannya tetap terpenuhi. Gitu kira-kira. Berarti ahli gizinya itu membuat program itu tadi ya Pak? Iya, kalau per individu dia akan tangani dengan model penanganan tata laksana balita stunting. Kalau dia status gizinya kurang, kan ada kasusnya macam-macam. Ini kategori stunting dengan indeks TB/U. Tapi ada juga dia tidak stunting, tapi gizi kurang. Indikatornya berbeda. Berat badan, tinggi badan, ada juga berat badan. Ini penanganannya berbeda. Nah, ahli gizi punya kemampuan untuk apa yang harus diberikan supaya terpenuhi kebutuhannya itu. Nah, di samping memberikan PMT sebagai program pemerintah, maka di sisi lain ini harus bebarengan ini. Orang tuanya harus diedukasi. Tapi sekali lagi, ini kan complicated kalau masalah gizi itu. Tidak hanya bicara tentang memenuhi makannya, makan saja, tapi keberlangsungannya itu kan butuh kemampuan mengakses bahan pangan itu sendiri. Iya. Bagaimana bapaknya kerja atau tidak? Iya, betul. Punya gaji apa enggak?
Sekarang lagi rame-rame PHK. Bagaimana Iya. itu? Ini kan sisi lain ya, yang Iya. begitu complicatednya masalah gizi itu, maka di dalam penanganannya itu orang tidak hanya bicara tentang gizi, tetapi sektor-sektor lain, bidang-bidang lain ikut terlibat untuk menopang, memastikan bahwa keluarga itu mampu untuk mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gitu kira-kira. Untuk poin yang keempat tadi, kemampuan apa? Yang keempat, ya tadi kan pelaksanaan gizi klinik, mampu mengelola penyelenggaraan makanan, mampu melaksanakan Program. atau mengelola program gizi, terutama mereka-mereka yang bekerja di puskesmas dan dinas kesehatan. Kalau klinik itu dan penyelenggaraan makanan biasanya mereka yang kerja di rumah sakit. Yang keempat itu edukator, komunikator gizi. Nah, karena faktor yang juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab tidak langsung dari status gizi itu adalah ketidaktahuan, kemudian sikap dan perilaku masyarakat dan keluarga, maka ini juga harus secara bareng intervensi dan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keluarga maupun individu supaya mereka memahami makanan yang bergizi itu seperti apa. Ya. Memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan itu seperti apa. Mengolahnya bagaimana. Apa yang harus dilakukan. Contoh yang paling gampang itu mengedukasi bagaimana memenuhi kebutuhan air susu ibunya di 6 bulan pertama. Itu kan butuh konselor gizi itu. Karena belum tentu, walaupun udah jadi ibu, menyusuinya tepat. Kalau Mbak sudah pernah belajar atau pernah mendengar nggak bagaimana menyusui yang benar? Pernah ikut sih Pak. Pernah ikut ya? Pengabdian masyarakat bersama dosen yang ada di Poltekkes seperti itu. Itu ada tekniknya. Iya, melekat. Posisi dan pelekatan itu menentukan bagaimana menyusuinya itu berhasil. Untuk ibu-ibu muda, ini Mbak Bella ini kan calon ibu nanti. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Kalau udah sering ngobrol dengan ahli gizi ini kan tahu itu. Oh begitu, punya sikap peduli untuk wah nanti saya jadi calon ibu, kalau sudah punya anak harus seperti apa gitu. Nah, posisi dan pelekatan bayi waktu menyusui ke payudara itu menentukan bagaimana dia menyusui secara efektif, sehingga ketika dia ingin mendapatkan makanan yang menjadi kebutuhannya satu-satunya itu dari susu ibu, itu bisa optimal gitu. Karena ASI, ini contoh sederhana, ASI kalau dia menyusuinya 5 menit, yang dia dapat hanya cairan aja. Karena ASI itu untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar itu akan keluar setelah 5 menit. Jadi bayinya harus dipastikan nyaman dalam pangkuan, nyaman dia menyusui, sehingga ketika dia menyusui bisa berlangsung lama. Jangan sampai udah enggak keluar-keluar ASInya. Karena posisinya salah. Kalau dia menyusui ini mohon maaf ya, kalau dia menyusui di putingnya saja, ASInya nggak keluar. Karena cenderung bayi itu menggigit putingnya. Yang terjadi lecet. Ada problem baru lagi. Harusnya ada teknik menyusuinya tersendiri, dan konselor gizi, terutama yang terkait dengan konselor ASI ini, memahami itu. Lulusan kami gizi itu bisa membantu bagaimana. Berarti lulusan gizi itu nantinya
bisa juga menjadi konselor gizi. Konselor menyusui. Konselor menyusui, maaf. Iya, mereka dibekali dengan itu. Iya. Kalau nggak salah gizi itu ini ya Pak, ada dibedakan jadi 2, nutrisionis dan Dietitian. Nah kalau lulusan kita sendiri itu masuk ke yang mana? Kita termasuk nutrisionis. Nutrisionis. Nutrisionis itu adalah mereka yang menempuh pendidikan diploma 3, lulus, dapat STR, lulus uji kompetensi maksudnya ya, kemudian urus STR, nanti profesinya nutrisionis. Lulus D4, uji kompetensi, dapat STR, nanti profesinya nutrisionis. Kemudian lulus S1, itu juga nutrisionis. Kalau lulusan kita D3 bisa langsung kerja kan Pak ya? Bisa. Apa harus kuliah lagi? Karena D3, D4, begitu lulus uji kompetensi, itu dia bisa memproses untuk mendapatkan STR. Itu kelebihannya. Beda dengan yang S1. S1 nggak bisa dapat STR itu. D3 bisa langsung dapat? Bisa. D3 tanpa kuliah lanjutan D4, tanpa kuliah profesi? Bisa dapat STR. Iya. STR dengan jabatan nutrisionis tadi. Jabatan fungsionalnya adalah nutrisionis. Kebanyakan kalau lulusan dari kita itu kerjanya di mana Pak? Rumah sakit? Banyak kah? yang terserap di puskesmas. Lebih banyak di puskesmas. Apa bisa membuka apa ya sebutannya, kalau bidan itu kan praktik mandiri ya Pak. Ahli gizi itu apa sebutannya? Maksudnya praktek secara mandiri gitu loh. Ada, tapi dia harus melanjutkan pendidikan. Kalau yang D3, dia harus melanjutkan ke D4, sarjana terapan, kemudian ngambil pendidikan profesi. Kalau dia menjadi dietitian, profesi dietitian. Setelah itu lulus, bisa mengusulkan untuk membuka izin praktek, mandiri. Kemudian praktek mandiri. Itu berarti harus profesi dulu berarti. Harus ya? Profesi. Kalau D3 masih belum bisa. Belum bisa. Tapi D3 masih bisa untuk sharing-sharing edukasi mungkin ya. Oh bisa. Tapi untuk pelayanan praktek individu, praktek mandiri itu belum boleh. Dia harus kolaborasi dengan yang profesi tadi. Kalau lulusan kita ada nggak Pak yang bekerja di luar negeri mungkin? Yang di luar negeri sejauh ini sepertinya belum ada. Tapi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri ada. Itu sudah ada. Bahkan itu sudah sampai S3 itu. Oh. Nah itu sangat membanggakan kami. Jadi dia lulus D3, lanjutkan bukan ke D4 dia, ngambil S1. Itu kan alih pindah jalur itu. Dari vokasional ke akademik, ambil S1 Gizi Unair. Setelah itu mendapatkan kesempatan pembiayaan dari LPDP, ngambil master di Cornell University. Setelah itu rupanya dia konsen dengan profesi, dia pulang ke Indonesia, ngambil profesi dietitian. Di Indonesia. Di Indonesia. Padahal kalau udah master itu kan levelnya kan level 8. Profesi dietitian itu level 7. Dia pulang untuk menyelesaikan profesi dietitian. Kalau di tiga tadi level 5 ya Pak? Level 5. Nah, setelah itu karena dia juga sebelum kembali ke Indonesia itu dia sudah S3 itu. Sudah tes S3. Sekarang udah kembali ke Cornell untuk melanjutkan program doktornya. Jadi baru satu itu yang membanggakan lah gitu ya. Mahasiswa kita kan ya. Mahasiswa kita karena memang kita kan termasuk yang paling muda nih dari 7 jurusan di Poltekkes. Jadi alumninya belum begitu banyak ya. Tapi ya dengan bisa menembus internasional pendidikan S3 itu sesuatu yang luar biasa. Mbak Bella bisa cek di Rizal Nutrition IG-nya. Bisa diikuti di situ tips-tipsnya untuk dia influencer. Berawal dari influencer, kemudian dia dikenal banyak orang, punya akses, dan terbuka peluang untuk sekarang
sudah S3 luar biasa. Kalau Rizal nutrisionis. Rizal nutritionist. Berarti kalau lulusan kita pun juga bisa nggak sih Pak ya Sangat mungkin. menjadi influencer? Yo, sekarang pun sudah Banyak lumayan, ya. sudah Maksud banyak. kita ada nggak Pak yang sharing-sharing ilmu gitu mungkin? Yang konsen yang sudah itu ya Rizal itu yang udah punya nama, tapi yang adik-adik kelasnya sudah banyak yang mulai saya lihat itu di IG-nya sudah mulai bermunculan. Ya. Tapi tidak sebanyak Rizal nutrisionis itu followernya itu dia sudah pendapatannya sudah dari situ. Dari sudah influencer tadi influencer karena sudah ada iklan apa segala itu di IG-nya itu. Bagus itu. Dan peluang untuk edukator komunikator gizi yang kita cetak sebagai kemampuan yang keempat itu sebetulnya salah satunya itu mendorong lulusan kita bisa berkiprah di situ secara mandiri untuk menjadi influencer ya, konten kreator, bahkan ada yang wirausaha juga bikin layanan makanan rendah kalori, personal diet. Ada. Iya. Sekarang emang lagi tren sih Pak itu. Ada yang membuka catering itu. Dan kita memang mengajarkan mereka untuk memasak juga sih Pak ya. Ada, itu menjadi makanan basic itu tetap diajarkan. Ya. Jadi punya keterampilan dasarnya ada gitu. Tapi kalau di penyelenggaraan makanan ada yang menggunakan mereka sebagai terlibat langsung di dalam penyediaan makanan. Tapi kalau restoran-restoran ataupun catering besar itu biasanya sudah ada tukang masak sendiri, lulusan tata boga ataupun. Kalau kitanya kalau kerjanya di restoran sebagai apa berarti? Penjamah makanan. Penjamah makanan. Ya. Quality control ya. Nah, sebutan yang paling kerennya itu sebagai quality control lah gitu. Penjamah makanan itu kan sebetulnya quality control. Jadi sebelum dikonsumsi ataupun sebelum dikemas dia harus memastikan ini cita rasa itu memenuhi standar. Kira-kira begitu. Kalau di jurusan yang lain itu kan ada praktek kliniknya ya Pak ya. Kalau di gizi apakah ada praktek kliniknya juga? Ada, ya. Ke rumah sakit itu? Iya ada. Ya tadi itu 3 pekerjaan itu, asuhan gizi, pelaksana asuhan gizi, penyelenggaraan makanan, kemudian program gizi. Kalau mereka ingin mendapatkan kemampuan ini, skill ini, dia harus praktik di rumah sakit itu 1,5 bulan ini. Mereka praktek. Itu menangani kasus tiap hari itu 5 kasus. Kemudian yang penyelenggaraan makanan juga begitu, ya. Ada instalasi gizi itu yang menyediakan makanan di rumah sakit, maka mereka prakteknya di rumah sakit itu di samping di pasien rawat nginap, mereka juga ada di instalasi penyelenggaraan makanannya yang ada di instalasi gizi itu. Mereka praktek di situ. Yang tadi pengelola program gizi, mereka prakteknya di puskesmas. Jadi rumah sakit, penyelenggaraan makanan. Prakteknya di 3 tempat atau 1 tempat di rumah sakit? Mereka milih salah satu itu. 3-tiganya mereka ikuti. Ada yang klinik itu di rumah sakit, penyelenggaraan makanan di tempat penyelenggaraan makanannya bisa di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit, dan yang ketiga di puskesmas terkait dengan kemampuan dalam pengelolaan program gizi. Jadi gizi klinik, food service, penyelenggara makanan, dan gizi masyarakat. Itu 3 bidang yang menjadi kemampuan utama dari lulusan gizi. Ditambah dengan edukator dan komunikator gizi. Kalau edukator komunikator gizi itu kan dalam 3 bidang itu kan digunakan, dimanfaatkan. Karena supaya dia bisa memberikan asuhan gizi, kemampuan komunikasi harus bagus.
Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Taufik Iya. untuk sharing-sharing kita hari ini. Bisa kita lanjut untuk episode berikutnya ya Pak. Oke, siap. Siap ya Pak. Heeh. Buat teman-teman, sahabat Fokus Baya di rumah, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Mungkin Pak Taufik bisa memberikan pesan kali ya buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar menjadi mahasiswa jurusan gizi. Silakan. Jadi kuliah di gizi itu adalah kuliah untuk kehidupan, karena gizi dibutuhkan sepanjang hayat kita. Jadi kalau Anda memilih gizi, itu sebetulnya memastikan kehidupan kita tetap sehat sepanjang hayat. Karena itu, memilih gizi adalah pilihan terbaik untuk hidup sehat di masa depan. Saya tunggu untuk bergabung di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Terima kasih Bapak. Buat teman-teman, jangan lupa untuk follow kita di Instagram. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Baik, segitu dulu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing cerita, kalian bisa DM Instagram kita atau komen video ini. Oke, sampai jumpa di episode Cangkruk berikutnya. Bye-bye. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Oke.